To love cattle, you know I'm Ramadan Kareem, bro. Ini aku mau ngetes lokasinya itu ada yang error apa enggaknya. Itu di 45 kita itu masukin dulu di sini. Terus ini on. Nah itu kalau lampunya itu untuknya urut, nanti itu ini enggak ada yang error, jadi udah benar. Terus kali udah benar toh. Terus ini kita langsung naikin ke face-nya. Terus lanjut ke bagian kreatif. Ini itu kita onin dulu ya kak. Nah, itu kalau udah hijau berarti ini udah on. Terus untuk isi atau internetnya itu yang ini. Ini itu agak hijau. Tinggal diciptoin aja di ether 1 slot ini. ISP-nya tuh nanti dimasukin di ether 1, terus lanjut ke ether 2, nanti yang ini yang kabel dari JRJ 45 itu nanti dimasukin yang ether 2 sama dikonekin ke laptop. Seperti ini. Bentar. Wahid toh. Seperti ini. Oke teman-teman, kembali lagi padahal lagi mulai. Langsung buka Winbox. Nah ini kita buka dulu aplikasi Winbox-nya. Jadi di sini kita akan konfigurasi mikrotiknya yang udah kita setup tadi ya. Bagaimana cara konfigurasi mikrotik supaya kita bisa menjalankan internet. Yang pertama kita klik MAC address-nya ya, bukan IP address-nya, tapi MAC address-nya. Terus kita connect. Tunggu sebentar. Nah, jadi dia punya tampilan Oke, nah di sini kita langsung aja buat ke sistem reset configuration. Nah ini yang kita klik 3 aja ya teman-teman, 3 ya, 3 aja. Yaitu yang pertama apa? Keep use configures Ignore default configures. Yang kita reset configuration. Kita reset. Do you want to reset? Yes. Kita tunggu. Mungkin ya kurang lebih 1 menit. Nggak nyampe sih. Itu kan detik. Kenapa ditunggu? Jangan ya, karena baru rebooting loh. Nah nih di sini ada gitu namanya itu rebooting. Jadi ya rebooting, mulai ulang lah ya. Cari lah. Loh, mana nih sambungannya? Nah ya mana nih sambungannya? Nggak dapat. A few moments later. Nah, langsung saja setelah kita connect, kita ingat-ingat lagi ya teman-teman yang kita konfigurasi di mikrotiknya tadi, colok-colokannya kabelnya port mana aja. Yang pertama, kita ke IP DHCP client, terus kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan ether 1. Kenapa ether 1? Karena itu adalah tempatnya internetnya. ISP nyambung ke mikrotik itu dari ether 1. Makanya ini kita hubungkan dari mikrotik ke ISP gunain DHCP client ini. Ether 1 ya. Ini dicentang semua. Statusnya harus bound. Kenapa harus bound? Ya, kok intinya tuh bound itu menandakan connect. Nah, ini IP address dari ISP-nya 192.168.0.23/24 itu dari ISP-nya teman-teman. Oke, setelah itu ini kita nggak usah di-close aja, di sini aja. Ya. Kita ke IP, kita klik addresses. Nah, di addresses ini, kita minimize aja lah. Aduh, nggak bisa. Oh ini minimize. Nah di sini address list ini kita tambahkan. Nah ini kan ether 1 sudah ada ya teman-teman. Ether 1 udah kita tambahin di DHCP client. Nah di sini kita tambahin IP address ke
Ether 2 192.168 titik kita cari aman aja, kasih 100 aja ya teman-teman. 100.1/24. Kenapa kok Ether 2? Nah, itu Ether 2 itu tempatnya buat si laptop ini nyambung ke mikrotiknya. Jadi Ether 2 nyambung ke mikrotik. Oke, jadi kayak nyeting tempat lubang portnya ya. Jadi karena kita aksesnya dari device ini, jadi Ether 2 harus dikonfigurasi. Ini ke Ether 2. Networknya nggak usah diisi, nanti otomatis akan terisi. Karena di HCP itu sistemnya nggak usah Play dan oke. Nah, Ether 1, Ether 2 udah kita tambahin lagi teman-teman. 192.168.200.1/24. Nah, ini buat LAN 1. LAN 1 itu apa? dan satu adalah hotspotnya atau kayak wifi itu. Ya, jadi kita nyebarin jaringan dari hotspotnya itu IP-nya ini teman-teman. Kita apply, lalu oke. Nah, kenapa merah? Karena Ini belum di setting, belum ada yang connect. Dan belum ada yang connect, jadi masih. Jadi nggak usah panik. Merah. Nggak usah panik. Nggak usah panik. Pokoknya yang penting ini dulu aja konfigurasinya. Nah, dari CP lain udah, address sudah. Kita nyetingnya urut aja ya. Ether 1 dulu kita kita konfigurasi dulu. Ether 1 itu kita butuh yang namanya juga DNS. Kita urut dari atas aja ya teman-teman. Dan DNS ini buat semuanya sih. DNS ini buat semua. 88.4.4. Nah, di sini kita klik allow remote request. Kenapa 888 dan 8844? Itu karena cari aman itu soalnya DNS-nya Google. Kita play dan oke. Nah, sudah kita ke IP, DNS sudah ke firewall. Firewallnya ini kita klik yang NAT plus. Nah, di advanced general C-nya screennet, out interface-nya karena yang tersambung terkoneksi ke internet itu adalah Ether 1, maka di sini kita klik yang Ether 1. Jadi kita konfigurasi awal ke Ether 1-nya. Action-nya ini kita ganti ke masquerade. Kita apply dan oke. Nah, di sini udah. Apalagi nih teman-teman. Yo. Kita ke address sudah, DHCP client udah, DNS, firewall, hotspot. Nah, server ini kan sudah kita setting kan yang Ether 1 istilahnya. Sekarang Ether 2. Istilahnya Ether 1 tuh syarat buat connect ke internet. Coba kita cek di terminal dulu deh. Mikrotik kita apakah udah tersambung ke DNS Google? Ternyata udah tersambung. Jadi ini kita harus punya ini ya, MS ini sampai ada angkanya ya. Kalau enggak kita harus mengulangi konfigurasi awal. Size-nya ada, detailnya, temnya ada. Jadi kita klik ke DNS-nya Google 888 ya menerima. Kita coba tes lagi yang 888.4.4. Nah, ini juga sama, alhamdulillah sudah tersambung juga teman-teman. Ctrl C. Oke, karena ini sudah bisa, kita ke IP DHCP server. Kenapa DHCP server? Karena kita mau konfigurasi Ether 2-nya. Ya. DHCP setup. Nah, ini Ether 2. Kenapa harus DHCP? Supaya semua yang tersambung di Ether 2 punya IP otomatis, jadi nggak usah ngisi manual lagi. Bener banget. Gitu ya teman-teman. Langsung next aja. Next lagi juga. Ini next juga. Ini next terus lah sampai dia. Nah, successful. Oke, ini DHCP yang buat Ether 2 sudah. Kita lanjut ke IP DHCP server hotspot. Kita ngatur hotspot. Ini kan Ether 2. Jadi kita ke LAN 1. Di LAN 1 kita ngatur ke server, hotspot setup. LAN 1 kita next. Kenapa kosong? Biar enak aja. Iya. Jadi tadi admin terus kosong. Jadi biar nanti meloginnya itu aja. Ya, jadi kita masih coba di sini. Bisa kok ditambah. Nah, ini sudah semuanya. Lanjut kita ke wireless. Di WiFi interface kita klik ini 2 kali. Nah, di general ini kita nggak usah setting, kita langsung ke wireless. Nah, modenya itu kita klik AP SSID-nya kita kasih kelompok aja nggak sih? Kelompok 5. Udah ya, ini sudah SSID-nya semuanya biarkan seperti ini aja. Kita apply, klik, oke. Nah,
Di wireless kita klik security profile. Buat apa? Buat ngatur sandinya teman-teman. Ini kita ganti dynamic case, WPA, WPA. kita nyalakan. WPA-nya Nah, kita ketik 1, 2, 3 sampai 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih yang simbol aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simbol karena kita cuma praktek aja teman-teman. Kalau mau yang emang udah dipakai buat beneran, pakai aja yang sandi bisa diingat lah. Ya, terus ya agak aman nih, yang aman aja. Klik play. Nah, di sini gak usah panik, Jangan nggak panik. apa-apa. Kita tunggu Cakoknya. sampai dia datang lagi ke halaman admin. Oke, klik play. Oke. Nah, ini udah semua. Kita udah setting semuanya. Terus, nah ini teman-teman, supaya banyak device yang nyambung ke hotspot kita, jangan lupa kita setting di sini. Server profile ini nggak usah ya teman-teman. User ini buat login lagi, nanti admin nggak Jadi usah ketika masuk ke wifi nanti kita suruh ke arah admin. ya. Terus di user profile, nah ini kita klik 2 kali. Nah di share user ini kita klik ini aja teman-teman. Ini fungsinya buat batasin. Kenapa kok kosongin? Jadi itu batasannya nggak ada. Jadi yang mau connect siapa aja batas. Iya. Jadi batasannya sesuai sama IP yang kita atur slash 24 tadi. Jadi IP yang bisa itu ya sesuai dengan IP yang tersedia gitu. Tapi di sini kita kasih kosongan aja ya. Ya, Biar ya udah semuanya bisa nyambung ya. Sampai dia penuh gitu. Udah. Habis itu kita klik apply dan oke. nah di sini kita langsung aja tes wifi kita apakah sudah. Tapi sebelum ke internet, coba nggak sih kita ke CMD dulu? Ini biar keren aja. Kita ping 8888. Nah, sudah bisa kita ping lagi. Ping 8844. Sudah bisa lagi teman-teman. Nah, kita mau ping IP Ether 2. 192.168.100.1 ya kan? Ya. Kita enter lagi. Nah, berhasil. Nah, kita ping lagi IP-nya WLAN 1 teman-teman. 192.168.200.1. Bisa semua ya teman-teman. Nah, ini kita coba sih. Kita sebenarnya dapat IP berapa sih di laptop kita ini ya? Itu kita bisa pakai perintah IP config. Nah, di sini muncul. Kita dapat IP 192.168.100.254. Nah, gateway-nya tadi yang kita ping ini tadi kan. IP dari Ether 2 itu sendiri. Gitu teman. Kalau mau cek manual bisa di control panel. Nah, di sini kita ke network internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, tadi kita yang nyambungnya bukan ini ya, ini VirtualBox. Nah, ini nih di kanan kita ke status, kita klik details. Nah, ini dia IP kita teman-teman. Jadi Sesuai apa yang kita dapatkan. benar sesuai dengan kita konfigurasi di HCP-nya di Ether 2. Oke. Keren. Alhamdulillah banget nih teman-teman. Nah, sekarang kita coba berselancar di internet. Apakah bisa nih teman-teman? Kita coba dulu dong. Tes dulu aja. Speed test. Nah, di speed test ini kita klik ini. Mulai. Langsung aja ini ya. Nah, langsung aja sambil nunggu. Nah, udah dapet kita. Oke, sesuai apa yang kita dapatkan. Oke, ini sudah bisa ya kita hasil speed test. Langsung aja kita cek aja YouTube ya nggak? YouTube. Oh ya, nanti kita plus dulu. Nah, di YouTube langsung bisa ya teman-teman nih. Terus kita klik ada Ferry Rinaldi.
Ini langsung muncul teman-teman. Apakah bisa di play? Ya coba aja nih. Oke. Oke lanjut di HP. Oke di HP ini kita langsung di sini kelompok 5. Nih. Rasa Coba deh. Oh butuh administrasi. Ini coba kita lupakan dulu ya. Oh langsung login dengan lupakan jaringannya soal jaringan. Karena tadi kita udah coba praktek. 5 ya kini kita masukkan sandi yang kita setting 4, 5 sampai 8 ya. jangan tantangan kita hubungkan. Nah kita langsung diarahin ke alamatnya. Nah ini tadi kita nyetingnya user profile di sini. Bukan di mana ya tadi? Oh user ya. Oh iya yang user. Karena ini kosong, admin passwordnya nggak ada, jadi ya udah kita ketik admin aja. Admin. Terus passwordnya kosong. Oke, kita sudah mendapatkan internet dan dalam notifikasinya sudah terhubung ya guys ya. coba cek aja kita dapat IP berapa. Spread mesh, alamat IP. Alamatnya Loh, alamat IP kita dapat 192.168. 168. Nah ini IP router ya ini. Ini kedeteksi yang udah kita konfigurasi tadi. 254. Kita dapat yang 254. 168.200.254. Sama kita dapatnya seperti itu. Terus QS kita langsung saja alat. Ngapain alat? Oh ya, Dio. Kita dapat speed test. Kita langsung saja speed test seperti yang tadi teman-teman. Kita dapatkan adalah proses teman-teman. dari real. Wow. Ya, Tepat di dua ya. Kenapa soalnya Ethernet itu dia langsung dari kabel, jadi kecepatannya itu beda dari yang pakai wireless. Soalnya wireless itu ada delaynya. Oh ada delaynya. Gitu ya. Oke. 14 Mbps. Oke. Nah, tambah masuk. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja sih yang bisa Ya, kami. jadi ini kayak ya buat cara simpelnya buat kalian yang mau belajar dan sama-sama kita belajar. Jadi kalau ada salah kurangnya di kolom komentar bisa ditambahkan. Ada kesalahan dalam pengucapan, Kurangnya ilmu dalam menyampaikan, kami mohon maaf sebesar ya, terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.